Ya di sarung emblor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawabannya kurang kompak, senajan pun telas. Terus kurang jalur panitia, tenang. Paling wis enteng. Tak dongakna sing purun jawab salam, sing utangnya akeh muga-muga cepet lunas. Bisa diseru akeh utangnya. Tak dongakna mali sing purun jawab salam, sing derek nikah muga-muga cepet nikah. Bisa diseru akeh wong sing guru nikah. Nambah. Kawung wis tuwa rimoni amin suruh nemen kowe. Kira-kira umurnya 70 tahun. 70 tahun hari amin disuruh nemen lo kan wis tua pengen bojo maneh. Wong yo sing mesin nombeng. Wes. Kadang anak randa sing mesin nom. Wonten. Takon tok. Tak doang muga-muga cepet angsan pasangan. Yang paling itu mas. Apa sih? Repot-repot teman mas, repot-repot. Matur nuwun mas. Kok nikah? Emang ya kayak. Matur nuwun nggih. Matur nuwun, matur jajane mboten usah. Oh, balik. Ngomongnya kapan? Si kompak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadarotal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bisepuh, para asatid maupun asatidah, sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Bapak Kepala Desa PC Pak PC Dusun apa sih namanya? Dusun Larangan yang saya hormati, dan juga calon Kepala Desa Pak Sinten ya, Tongiri. Pokoknya ganteng ya. Karena kayaknya gagah kayaknya sih kayak. Ya Bapak Tongiri yang saya hormati, kita doakan semoga bisa jadi. Amin ngono. Moga-moga bisa jadi lurah. Maning moga-moga dados lurah. Ya kemarin tuh makna sampai ke hati loh ya. Dari jangan ada ngambil iya atau tidak. Yang begitu rumahnya bahasa 1 juta ya. Alhamdulillah, moga-moga menjadikan amal sedekah. Terakhir, dumateng para bapak, para ibu, para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Pertama, yang paling utama, marilah kita
bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara peringatan Nuzulul Quran. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Allahumma sing kompak, Allahumma tambah kompak maning, Allahumma sesunemen. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal dhulumati lan nur. Dumateng para bapak, para ibu, para rawuh, para sederek ingkang tansah kula hormati. Dengan adanya acara Nuzulul Quran, kula kali panjenengan teringat Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Terus sadar ini pun kalau matur mohon maaf ingin nepaken rene nami kula Misbahuddin saking dusun Gumayun. Gumayun paham Pak? Gumayun paham? Isinya apa ya? Terus iya iya wis ya Gumayun produksi iyalah ayo. Tapi kan nih kamu gawe dok lho Pak, singkulan mau main-main, dia mau larangan ada singkulan dia, remek ya remek bareng. Tapi mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, saat ini kita Gumayun keagamaannya besar sekali. Ya, lah tengeriku masjid ngapunten wonten gangsal masjid. Terus nopo musolae 18, madrasahe kata, paude kata, ciune ya ngecek nemen yakin, bareng mau ciu kompak nemen nyoba enak. Ya memang kan terus niku gitu kan kono. Kali pemberitahuan barangkali sing dari ngertos memang kulo setiap hari teng Kompas TV. Setiap azan maghrib niku sih di sepeda nang sawahan. Pernah urun apa mboten? Oh, di sepeda ning sawahan terus niku wangsul teng griya shoppinge teng griya kula mriku. Ya, pura-pura dandani rantai padahal kain ora rusak ora, wong dibanding muter tok kaya wis. Terus kalau tausiah ceramah niku setengah gangsal pagi sampai jam gangsal, setengah jam durasine. Malah saking padat acara wingi Syaban niku ngapunten syutinge teng griya, biasanya teng studio. Keranten acara padat, kemudian musyawarah, satu kru datang ke rumah untuk acara Ramadan syutingnya teng griya. Jadi sing terkenal orang moni ciune toh. Nah, karena niku tempat sing ajenge syuting pengajian niku siwek dinggo syuting siaran pagi. Waktu siaran pagi dan Kompas TV ngapunten jenengan kan sumrat, buat saya ayu dedok deblan ayu ini tiba sedang. Waktu syuting pakaiannya rapi Pak, ternyata setelah keluar dari tempat syuting bocah wadone lektonan di dalam dosa ora di dalam wong memang matane weruh. Nah ini sekilas mawon. Alhamdulillah saat ini kula saged sowan kali panjenengan dusun larangan, muga-muga wonten manfaate. Allahumma sing kompak Allahumma.
terkait dengan adanya acara peringatan nuzulul Quran. Dan Al-Quran itu dipunterakan Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kapunten suarane kula niku serak-serak kotor kok. Ya kayak golongan tukang ceramah beda kalau tukang kori Pak Kiai ngapunten nggih. Ya tukang kori niku suarane bener-bener diceling-celingna dirawat temenanan. Doyan gorengan, doyan, tapi boten patiya doko nemen, budine bukan serak. Tapi yang kayak kulo tukang ceramah Pak, tergantung panitiane. Yang panitiane nyediakan tahu goreng jel, tempe goreng jel, gembus goreng jel, penggorengan dua. Allah. tergantung. Dan ini karena Al-Quran itu kan pakainya bahasa Arab Pak Kugi. Saya akan tak terjemahkan. Penjenengan milih pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Jawab. Bahasa apa? Bahasa Inggris aku ora bisa sih. Jawa. Tapi seumpamane wonten tiyang sing saged bahasa Inggris, monggo maju kula ngrikokna. Nggih Pak Kyai nggih. Wong Kyai terapan bahasa Inggris. Ya Allah ya Rabbi, bahasa Indonesia saja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Tujuannya apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan tentang petunjuk itu. Wal furqan, dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Niku artinya. Tentu apabila ada orang mentaati aturan-aturan Quran, insya Allah selamat dari dunia sampai akhirat. Nah termasuk seumpama kulo kali panjenengan umat Islam selalu taat terhadap aturan-aturan Al-Quran. Kalau benar-benar taat terhadap aturan Quran, selamat dari dunia sampai akhirat. Tapi seandainya ada orang iman si iman tapi tidak taat, silakan dari dunia sampai akhirat. Sebab kalau Bapak Ibu, orang kan ada dua macam. Pertama, orang yang taat, nurut. Terus yang kedua, cerengkeng, nurut karo cerengkeng. Seandainya ada orang nurut dengan aturan-aturan Quran, sekali lagi selamat dari dunia sampai akhirat. Contohnya, nopo Al-Quran memerintahkan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Terus nurut, selamat. Quran menerangkan, memerintahkan puasa Ramadan, kerjakanlah, selamat. Allah memerintahkan zakat mal, laksanakan, selamat aturan-aturan Quran. Tapi seandainya ada orang balbul paham boten babul, balbul paham nama boten, ngaji malas, puasa malas, sholat malas, ngerasani model kayak apa orang kira-kira Pak? Di wongnya kayak apa? Ya. Seandainya ada orang tidak taat terhadap aturan-aturan Al-Quran, contohnya tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau zakat. Nah ini ciri-ciri orang yang tidak taat terhadap aturan-aturan Al-Quran. Contoh lagi, orang yang tidak taat dengan aturan Al-Quran, sering mabuk. Kalau mabuk kan ada 5 ini, ada 5 macam mabuk. Pertama, mabuk minuman keras, ciu,
ekstasi, pil koplo, oplosan dan lain-lain. Yang kedua, mabok judi. Yang ketiga, mabok wadon, ya wis wadon, mabok wadon. Yang keempat, mabok harta. Yang kelima, mabuk jabatan. Ini menurut saya ada 5 hal yang menjadikan manusia mabuk. Yang pertama, mabuk minuman keras. Kalau minum minuman keras ngerti gawe ndi? Mayun. Si gawe ndi? Berarti tesane nyong. Ya wis lah. Bisa menolak ya. Remoknya nyong mana? Ya. Jadi apabila ada orang meninggal dunia dalam keadaan mabuk, hadisnya sahih, matinya dalam keadaan kafir. Nauzubillahimin. Sekali lagi, apabila ada orang meninggal dunia dalam keadaan mabuk minuman keras, dalil-dalil hadis sahih banyak. Rasul bersabda, termasuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nauzubillahimin. Walaupun ngaku wong gemayu tapi orang pernah ngicipi singarane. Yo ngerti yo gemayu meneh dina putihan yo ngerti. Orang paham memang senengane yang putihan tapi kan sing penting mboten iya. Ya Allah ya Rabbi, mabok minuman keras. Yang kedua, mabok judi ya. Saniki judi bisa semarak kok. Judi Semarang, Kabupaten Tegal. Judi bisa ramai nemen. Bebas sih bebas. Bebas. Orang. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi. Mulanya semoga orang yang taat kepada Allah kita doakan. Mudah-mudahan umurnya panjang, rezekinya banyak, rezekinya berkah, rezekinya tambah, umurnya tambah, istrinya tambah. Walaupun mendelik, ya sing penting siji selamat dunia akhirat. Allahumma. Kalau yang kedua mabok judi, orang yang mabok judi setiap sore arisan so 2.000, 5.000 terus sering kados mekaten yang dibuang uangnya contoh 1.500.000 kadang-kadang oleh wong siji buntut adon baru buntut tikus. Dari orang arti buntut kati ya temut bu ringokna kuping jengjet yang anak wong lanang naik duit hasil judi aja diterima bareng ngomong aja di maning aja di. Sebagai apa? Apabila ada seorang suami memberi nafkah dari hasil kerja haram termasuk judi sama dengan memberi makan api neraka terhadap keluarganya. Mulai seumpama bukan anak wong lanang naik duit hasil judi menang buntut kira ngomer sih gue loro menang buntut aja ditampani. Sebabnya seumpama ada uang judi dinafkahkan terhadap istri, istrinya yang ngerti ke hasilnya dari judi kemudian dimakan sama dengan makan api neraka. Nauzubillahimin. Seumpama anaknya dinaik nggo jajan nggo mangan, pertumbuhan anak pikirannya gon cerdas tapi kebanyakan berpikir secara negatif. Sumpah menjadi pejabatnya sing-singake orang fit. Karena apa sih? Pertumbuhan anak itu diempani, diberi makanan-makanan yang tidak
halal, yaitu haram. Dan niku dulu kan gak ada motor. Amal wong Pak pasang nomor gue plat motornya nyongece nemen Pak. Ya ini. Iya. Barang pas niku kan plat motor dipasangi. Dari taman oleh sapira-pira ngono ya. Barang pas suka-suka tak kamarin nyong Pak. Ngapunten nggih, ngapunten primen. Aku begitu pas pasang nomor. Oh, bisa dikandang kalau nyong maksud itu primen. Tapi go ae plat motor nomornya jenengan. Lalu kan iya. Terus kalah apa menang? Jawabannya kalah. Nyong langsung spontanitas puas. Ya. Nyong takut bisa sampean pasangi go plat nomor motornya tujuannya apa? Jangan kalau tukang haji kan api kok ya jadinya api. Aku enggak kecepretan api ke memenangkan pane oli nomor toge kayak kue. Berarti motornya kalau nyok kan di padang karo toge bacor nih. Allah ya roh. Ini karena kiai toge itu. Terus yang ketiga mabok wadon. Kalau mabok judi seorang perempuan tidak terlalu sakit hati. Kalau mabok minuman keras seorang istri tidak terlalu sakit hati. Tapi kalau sudah mabok perempuan seorang istri pasti cing. Ngomong ke bapaknya, Pak, langkai dulu mayatku. Waduh, langkai dulu mayatku. Ayo beruntak di teman. Jadi mau langkai dulu saya. Temen ini apa? Beruntak di mayat. Langkai orang tadi kenal. Kalau langkai dulu mayatku kan kayak itu seperti teman. Sudahlah, nggak jadi saja. Niki apa niki? Niki apa Pak? HP kan. Gara-gara HP bisa masuk neraka. Sebabnya apa? Sering memberitakan berita-berita hoax. Tulisannya kan hoax, bacanya nggak salah hoax. Nah, gara-gara HP bisa menjadikan pelantaran masuk surga. Tergantung cara pakainya. Sekarang banyak orang perselingkuhan gara-gara HP. Orang perpecahan rumah tangga gara-gara HP. Sudah. Sebenarnya HP itu dari sini hati-hati. Bon. Terus kemudian apa? Yang pertama kali Allah menurunkan Al-Quran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Itu surat apa Pak Budi? Surat apa Pak? Surat apa? Al-Alaq. Bertepatan usianya Rasul itu 40 tahun. Kok kenapa pas bertepatan dengan 40 tahun? Karena 40 tahun adalah usia yang cukup matang dalam berpikir. Pendewasaannya sudah matang. Nah, pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu, yaitu suratnya surat Al-Alaq di Gua Hira, itu kan benar-benar pas usianya Rasul itu 40 tahun. Tak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sabrusena. Iqra bacalah Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini Allah memperkenalkan diri terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya ngerti siapa yang menciptakan manusia. Allah. Terus apa? Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Mohon maaf, manusia diciptakan oleh Allah dari segumpal darah. Tapi nyatanya
Nabi Adam diciptakan oleh Allah pakainya apa? Pakainya tanah. Sedangkan Al-Quran menerangkan khalaqal insana min alaq, dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, tapi Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Jalure sing endi? Memang iya, yang pertama kali Allah menciptakan manusia dari tanah, tapi cuma Nabi Adam mawon Pak Bu, hanya Nabi Adam alaihi salam. Ketika manusia yang kedua namanya Hawa, beda, bukan langsung dari tanah tapi dari tulang rusuk, sudah beda. Setelah tulang rusuk dipatahkan, kemudian diciptakanlah dengan kun fayakun, jadilah Hawa. Jadi Hawa diciptakan oleh Allah bukan langsung lewat tanah tapi dari tulang rusuk. Setelah ada dua orang di surga ini, dua orang ini asli, mohon maaf kalau kali panjenengan ini asli ini kan penduduk surga Pak Bu, penduduk surga. Seumpama insya Allah nanti pulang ke surga, ya memang tempatnya surga, tapi seandainya ada orang tempatnya meninggal nanti bukan di surga, di neraka, berarti orang yang keliru, yang salah jalan, tidak taat dengan Al-Quran. Nah kemudian apa? Nabi Adam dan Ibu Hawa menikah, dinikahkan. Setelah dinikahkan karena perempuan dengan lelaki, kan wonten sahwate iki, wonten sahwate. Nah kemudian apa? Hubungan suami istri. Setelah hubungan suami istri, mohon maaf, spermanya seorang lelaki kumpul di rahim, kemudian spermanya seorang perempuan kumpul juga di rahim, menyatu jadi satu. Nah kalau dalam jangkauan 40 hari di dalam rahim bentuknya masih sperma, spermanya seorang lelaki kan warnanya putih kental, nggih. Sperma bahasa kena apa sih Pak? Ibu. Sperma bahasa kena apa? Paham boten kira-kira? Orang usah ngomong nggih, ora usah nggih. Oke, paham lah, paham. Terus sperma wong wadon, Rasul mengatakan spermanya seorang perempuan warnanya kuning encer. Banyak buru-buru kowe. Buru-buru. Setelah kumpul jadi satu dalam rahim seorang ibu, dalam jangkauan 40 hari bentuknya masih sperma. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Sesungguhnya kejadian anak Adam itu dalam perut sang ibu, jangkauan 40 hari bentuk masih sperma Pak. Tapi ketika 41 sampai 80 hari yang awal mulanya sperma berubah menjadi segumpal darah. Pasal dengan Quran ini, khalaqal insana min alaq, dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Cocok boten kira-kira? Cocok kan? Mohon paham niki. Terus nopo bapak para ibu ikan tansah dipermuliakan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk Pak Bu. Quran yang menerangkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi manusia niki ngapunten bentuknya paling apik dibanding makhluk-makhluk yang lain. Contoh Pak ngapunten Bu, malaikat Jibril alaihi atau malaikat-malaikat yang lain itu kan punya sayap. Sayap bahasa Inggrisnya apa? Apa? Manusia duwe suwi napa boten? Niki napa niki apa nih? Kelek kan rambut apa ora? Tuli bisa kemabur apa ora? Nah, berarti manusia tidak punya sayap, bentuknya paling baik. Contoh, sejelek-jelek manusia
terus dicampur nih kebun binatang dipotong sret paling apik dewek bentuknya. Manusia dipotong bareng kalau cempe tahap orang wedus dipotong bareng antara wong sing paling jelek kalau wedus barang dipotong bentuknya paling apik ya manusia. Indonesia tak mending apa wonge ya gagal nemen ya ora elek nemen ya ora ya karena ibaratnya muni anu kok sawo mateng lah ya. Tapi sing paling kulite ireng kan negro mabuk negro kulite ireng lambene apa dianta yang mati lampu bengi-bengi tabrakan dia saking ora weruh tapi ya boten lah. Ada seorang yang paling jelek contoh-contoh kulitnya hitam negro campur nih kebun binatang dipoto bentuknya paling baik paling bagus. Mulane kalau kali panjenengan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat dari dunia sampai akhirat. Allahumma kabutin kalau tak ngerti kalau tak ngerti pagi soalnya bukan dipoyoki waduh isin nongkau seorang kuat ngotot artinya tak ngerti aduh beliau enak seru ya ngerti tadi kita bro ya. Al-Quran bagaimana? Al-Quran mampu mengobati segala macam penyakit, sakit badan, sakit hati, sakit di alam kubur mampu diobati oleh Al-Quran. Orang yang selalu malas sholat malas, ngaji malas, puasa malas, berarti imannya itu sedang turun. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, kalau di pesantren ini kitab Ihya Ulumuddin biasa untuk ngaji. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 119 Al-Imam Al-Ghazali mengatakan innal imana yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiati. Sesungguhnya iman ada kalanya tambah, ada kalanya kurang. Kalau iman tambah, taat, ngaji, kenteng, sholate, kenteng, puasane, kenteng, apa? Imannya naik. Tapi kalau iman seseorang sedang turun, serba males kabeh. Apa sih cara untuk mengobati Quran? Surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Al-Quran mampu untuk mengobati orang yang sedang imannya turun. Caranya bagaimana? Dibaca Quran. Mulanya mohon maaf, Quran dibaca. Apabila ada orang malas, ibadah malas, sholat malas, ngaji malas, sering mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, insya Allah untuk menyuburkan iman dalam hati. Pak mohon maaf, terus niku. Terus apa? Yang kedua, Al-Quran mampu untuk mengobati orang yang sedang sakit. Sedangkan orang yang sakit kan macam-macam. Pertama apa? Sakit badan fisik. Yang kedua, sakit karena diguna-guna. Yang ketiga, sakit mohon maaf karena stres. Yang pertama sakit karena sakit badan. Kalau zaman dulu boten enten dokter, jauh dari bidan, jauh dari dokter, obatnya lewat Quran kabeh Pak. Andelane rin boten dokter tapi lebih Ustadz Kiai. Tambahnya lewat Quran. Contohnya di kitab Tibbun Nabawi kan wonten cara-cara pengobatan ala Rasulillah. Ada orang sakit kepala, tambahnya ayat dia wonten kitabnya. Ada sakit perut, obatnya wonten lewat Quran. Sakitnya sakit panas, wonten Qurane. Ini Qurane wonten niku.
Terus wonten sedaya niku dipergunakan apabila mengaji niku Quran. Nah contohnya ada orang sakit perut, kayak kula kan sering ngadepi masyarakat full 24 jam kadang-kadang ini pas lagi kesel ditulang lipat ke ana wong sakit perut, kula lawangi diduduk duduk karena lali kan boten tangi lewat jendela pinggir samping kanan duduk maning ora tangi samping kiri pas ning kamar kula dituru oleh duduk oleh waktu duk ojo tangi sapa ye kula Pak kula sapa niki namanya niki pripun lari kula sibuk sakit perut bareng muni sakit perut aku langsung tangi Pak sebisa tangi kunci lawang tak buka langsung gawe gelas tak dongani barang ditongani lewat tanpa Quran ya dongani contohnya niki banyu putih oke terus banyu putih dongani lewat Quran Bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Terus ayat-ayat yang lain didamona sawise damonanya ngomong kok dinung ya sawise dinung cara minum matane bismillah ngono bismillahirrahmanirrahim dinung sawise dinung untuk sapnani wetenge ternyata pagi harinya mari Pak alhamdulillah niku Quran darahnya orang asli Pak Al-Quran itu obat segala macam penyakit seumpama anak penyakit badan itu diobati secara medis monggo tapi jangan melupakan doa yang lewat zikir lewat Quran. Kalau keduanya digabung jadi satu insya Allah reaksi kesembuhan cepat insya Allah Pak. Bunga lewat Quran iya, secara medis obat-obat iya, digabung jadi satu insya Allah reaksi kesembuhan cepat. Ini penyakit fisik. Yang kedua penyakit gila bahasa kena apa Pak? Saliani edan kentir, saliani kentir soak, saliani soak gemblung, saliani gemblung gendang. Asli bahasa Indonesia ini kan gila, ketika di bahasa Jawa kan ternyata bisa pirang-pirang temen gitu anak edon, gemblung, soak awalnya begini, sinting ini pirang-pirang temen. Sedangkan orang yang menjadikan gemblung niki pinter bu niki pinter niki oh pinter ngadung alhamdulillah kayak TK Mani ya. Yang bisa menjadikan gila ada 3 macam. Pertama gila karena faktor keturunan bapaknya gemblung anaknya bisa jadi gemblung anaknya orang putune gemblung putune orang canggai bisa jadi gemblung itu namanya gila karena faktor keturunan. Itu pun bisa diobati lewat Quran, diterapi Pak, terapi secara medis iya, pakai Quran iya, insya Allah mari Pak. Yang nomor kali gila sebab karena faktor ekonomi banyak masalah. Wong utang kok pirang-pirang nemen jadinya wong utang oli tapi kan menurut kemampuan ya Pak Budi. Oh jadi sedinane oli salawe utangnya mobil jukutnya mobil Pajero ya ayo ngomong toh kemampuan hariannya duit cuma dapat uang 25.000 giliran utang mobil Pajero ya ayo mau rasa kok nggak sekuat dan rumah asal selawe itu pan utang oli utang sepeda kayak utang itu insya Allah nyampe setahun bisa lunas. Di Indonesia orang yang gila kebanyakan stres kebanyakan masalah mulai ngapun dan jadi urip aja kakek utang walaupun utang oli tapi kira-kira kuatnya orang Pak yang seumpama dipaksakan ndas mumet yang mumet panas yang panas terus tambah panas kadang-kadang koslet barang koslet mulai remes
Hari nawu akeh menang baik giliran nang wit karepe wite pelem guya ditambah guyu plesan ditambah plesan mulai kayak stres. Mulai hati-hati aja kakek utangnya tapi aja kakek wingi condeng ngapunten akeh si stres. Krungu cara ora wingi akeh jare si stres. Iya kenapa? Orang jadi utangnya akeh, kadang-kadang ngomong dewek. Tapi kita doakan kita kayaknya calon jadinya kayaknya ya calon jadi insya Allah Allahumma amin. Tapi kapunten ya jadi aja kelalen karo wong-wong ya. Kadang-kadang hari guru jadi tok wirawiri para wis dadi. Tapi kan kudu iya kudu. Atau nemen kana ya. Mayun. Tegal ya pokoknya. Biasanya kita punten bagus niku tapi insya Allah niki kan tiangnya jambe. Nah umpama yang milih orang-orangnya sendiri kan lebih bagus oke. Insya Allah juga kelompoknya dewek, pedukane dewek sih dipikirnya pertama. Coba bayangkan yang lurai yang pedukane dewek terus jadi sing pertama dipikirkan otomatis orang sih doa tuh. Tapi yang paling terdekat kromo misalnya keproki atau dorong kayak dorong tapi insya Allah ya kalau sebenarnya kaki tuh gak nih Pak itu pengen ada rasa saja untuk lari nyong itu nah terus selanjutnya apa selanjutnya orang gila dikarenakan diguna-guna oleh orang lain. Diguna-guna bahasa kita apa ya Pak Kiai kamu dan nah secara agama namanya sihir tapi di Jawa Barat namanya santet, Jawa Timur teluk. Metodenya hampir sama Pak metodenya jadi kalau di calon luraya bisa ada sing pakainya dukun Romo anak calon bupati anak sedaya kowe calon DPR ya anak sedaya kowe Pak mulai hati-hati gitu. Nah ada orang terkena sihir santet teluh metodenya sama kalau di Jawa namanya Jawa Barat santet Jawa Timur teluh secara agama sihir metodenya sama caranya pripun jadi kan ngerti saput tuh sapu kencuk sih berarti ngaku sawang warnanya apa kowe? Kadri ireng abang bae oli abang oli berarti warnanya ireng paham ya? Nah gue dibikin seperti orang-orangan kepalanya bahasa di kepalanya ada tangannya ada kakinya ada perutnya ada seperti orang loh ya seperti orang. Boleh. Tapi kalau teluh dan santet rata-rata kalau tidak pakai jarum pakainya paku dari orang ngerti jadi keturunan mbah santet ya dibikin seperti orang-orangan ditungani caranya ngono yen didukun anak wong jengkel langsung tekanin dukun sebabnya apa mohon maaf ketika ada orang tua punya perawan delok deblong ayune dibosedok seumpama anak calon mantu orang seneng kali nolak hati-hati contoh anak perawan delok deblong sing seneng anak wong telu siji paling sugih ari apel nggone Pajero hebat tau mboten hebat si jene maning arek apel boleh BMW si jene maning bocah lanang lara tapi seneng tapi si pondokan barang teka mono apel nggone sepeda ontel bareng nang tengah dalan kaene apa pedale cul kayak madrakum ya ucul malas apa mboten. Nah seumpama dari pihak calon mertua orang seneng jangan sekali-kali ditolak yang ditolak omong orang enak bahaya contoh omong seorang enak mas maaf ya
sing seneng anake nyong Mas kowe wong sugih-sugih nemen kaya akeh kowe guru tak terima lah apa maneh model sampean sepeda ontel barang pengendaran ucul pedale orang tak terima Mas sampean kira-kira sing dadi wong lanang jengkel apa ora enak apa enak barang enak mohon maaf kalau lepas kontrol bisa jadi hubungan karo dukun ya wis bertemu karo dukun kan wonten latane kok apa nyong seneng karo wong ditolak ki omen bocah wadone mati bae wis mati muline mati yen seneng yakin mati bae wis oh ora apa-apa wani piro barang wis perjanjian sekian uangnya nah potone dipotone nah ditelekna potone terus oh ya deal oke lah kalau begitu wis deal mulai ditongane gawe barang bentuknya wis kaya wong siapkan jarum dongani simsalabim wah kedabrak coba cakup bocah kae mati kalau bilang potone terus dia bocahnya langsung kerasa krak yang ditutus gigire langsung kerasa ilmu santet kalau telu nah terus maning cukup jarume dongane maning guys pan sirai ya ora sirai ya wong anu nyandas ya sira tau wong asli yo donga simsalabim wa kedabrak coba cakup bocah mati cus dase rasa langsung weh hati-hati seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul ini pernah sakit agak sedikit parah nah kemudian Allah menurunkan 2 malaikat supaya diteliti siapa yang bikin sakit Rasul padahal Allah Maha tahu tapi ini supaya ada tugas masing-masing mengirim 2 malaikat ini asbabun nuzulnya surat Falaq An-Nas pakai ngapunten asbabun nuzulnya surat Falaq An-Nas nah selanjutnya ada apa namanya malaikat jadi intel ya saya kira ini intel ya tak boleh diundi wong sing gawe sakit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata setelah diselidiki yang bikin Rasul sakit adalah seorang Yahudi yang namanya Labid bin Aqsam yang menginginkan supaya Rasul meninggal dunia caranya apa? Sihir Pak hanya saja caranya pakainya ikatan bahasa kena apa sih? Bahasa kena apa ikatan? Tadi paham ya? Kayak tadi yo. Nah dipersiapkan 11 tali setelah dipersiapkan ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kanjeng Nabi saja terkena sihir sakit mulai diikat setelah diikat Rasul langsung terasa sakitnya ambil lagi diikat lagi ambil lagi diikat lagi sampai 11 ikatan rampung di tubuh yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul jatuh sakit Pak. Setelah jatuh sakit ini karena terkena sihir Allah beritakan malaikat Jibril alaihi salam wahai Jibril turun kamu bawa ini wahyu terus dibawa Iqra baca Muhammad Rasul disuruh membaca surat Falaq An-Nas surat Falaq pinten ayat Bu pinten ayat Bu kayak gak temene kayak gak syukuran nanyar nyomong orang percaya ya surat Al-Falaq itu pinten ayat ayo tak baca nangin Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sudah. Kemudian malaikat Jibril langsung ngomong sama Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Pertama baca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq.
Ketika satu ayat rampung, ikatan langsung jatuh Pak. Ikatannya jatuh Bu, jatuh. Ayat yang kedua tiba maning, ayat yang ketiga jatuh lagi sampai rampung ayat yang terakhir Anas, rampung, semua ikatan terjatuh. Kemudian Rasul waras sehat, alhamdulillah. Nah, setelah Rasul sehat, kemudian Rasul bersabda dalam kitab Tajridus Shoreh. Kalau kitab Tajridus Shoreh niku ringkasan rawi Imam Bukhari niku Tajridus Shoreh. Teng sarai menerangkan apabila ada orang mau tidur, ini mau tidur. Aku kula anak jagongan ini teor Pak. Apabila ada orang mau tidur, pertama baca surat Al-Ikhlas, yang kedua Falaq, yang ketiga An-Nas, ya. Terus kemudian tidur. Setelah tidur ternyata meninggal dunia, matinya husnul khotimah. Kenapa? Mau tidur baca Al-Qur'an. Tapi seumpamanya indah-indah meninggal dunia akan dijaga oleh Allah. Santet minggir, teluh minggir, sihir minggir, orang bakal kenapa? Rungu pasal lurah. Kiko biasanya ada tembak-tembakan atas itu Pak. Kayak cara di. Hei, tang. Isin nomor ya. Kita buka. Begini, kosong ya, kosong. Kalimat 8. Nah, pertama baca Al-Ikhlas 1 kali. Nah, yang kedua Falaq 1 kali. Yang ketiga Anas 1 kali. Terus kemudian ditiupkan telapak tangan. Kemudian diusapkan ke rambut kepala, jangan sampai dilepas sampai ke bawah telapak kaki. Sudah. Baca maning Al-Ikhlas 1 kali, Falaq 1 kali, Anas 1 kali, ditiupkan 3 kali, langsung diusapkan ke rambut kepala, jangan sampai lepas sampai telapak kaki. Berulang 3 kali. Lurah. Langsung kaki jasa naruh Bapak. Berulang 3 kali, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara untuk menangkal sihir, menangkal santet, menangkal teluh? Salah satu cara kados niku, mulane Kiai Ustaz ora bakal di bangsa ini dukun kecil dibanding kekuatannya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kekuatannya Allah wis tak gumani kok. Dan ini bacaan Quran mampu untuk mengobati orang yang sedang terkena sihir. Terus bahasanya ruqyah, ya Allah, ruqyah gitu. Baru beberapa kali itu berbes niku ruqyah. Ya, ruqyah kebanyakan pakainya Al-Qur'an, ayat-ayat Quran. Ketika ada orang kemasukan jin, tergantung jinnya. Kalau jinnya banyak berarti urutan satu. Ya, pakainya apa? Quran, Pak. Pakainya Quran. Setelah dibaca, panas, kemudian jin keluar pipil, Pak. Itu ruqyah juga pakainya Quran. Bulan Quran bisa mengobati apa saja, penyakit apa saja, insya Allah. Kemudian apa? Al-Quran mampu untuk mengobati orang yang sedang sakit hati. Kalau sakit hati, sakitnya di mana? Sini. Sakit hati di sini. Orang bakalan. Pak Bu, mohon maaf, kalau sakit hati itu dokter tidak bisa mengobati. Kenapa? Oh, dokternya sakit hati, ditinggal bojone selingkuh maning. Kalau sakit hati, ya secara medis tidak ada obatnya, tidak ada. Paling obat penenang tok. Tapi yang mampu untuk mengobati orang yang sedang sakit hati, Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya.
Kalau zikir kepada Allah bisa mengingati, bisa menenangkan hati, Pak. Lewatnya Quran. Mulanya kayak di Nurasana kopi kayak nembak apa ya? Obat hati. Kayaknya ya. Obat hati. Ada 5 perkara. Yang pertama membaca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat sunnah kerjakanlah. Yang ketiga mengumpulkan orang-orang soleh. Allahumma bareng sholli wassallim ala sayyidina wa maulana Muhammad anta dama daimatan bidawami mulkilahi. Terus konten tambah hati yang sedang terluka sakit hati, baca Quran. Terus kemudian apa? Al-Quran mampu mengobati orang yang sedang sakaratul maut. Sakaratul maut bahasa kayaknya apa sih, Pak? Coba cepet loh. Ajar bahasa Arab, bahasa kayaknya apa? Bener sehat-sehat Pak Kiai. Berarti Pak ada kayak yang Tegal. Ini bahasa sing umum namanya apa? Ini bahasa Karang, desa larangan apa nih? Cekik-cekik. Semua jadi namanya cekik-cekik. Nah, Al-Quran mampu untuk mengobati orang yang sedang sakit. Kayak mau bahasanya nanti paham ya. Bagaimana caranya? Kalau ada orang akan meninggal dunia dibacakan Al-Quran, suratnya surat apa? Surat apa? Kalau surat Waqiah, Om Sugi. Pada mati dibacakan surat Waqiah, Om Sugi. Ya, dibacakan surat Yasin. Rasul bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan surat Yasin. Hadis ini Pak, mohon maaf, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Ma'il bin Yasar. Derajatnya sahih menurut Imam Ibnu Hibban. Tercantum di salah satu kitab namanya Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram karangannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal dengan sebutan nama Ibnu Hajar, salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Terus apabila ada orang akan meninggal dunia dibacakan surat Yasin. Apabila ada orang akan meninggal dunia, kok dibacakan surat Yasin? Allah menurunkan rahmat. Yang kedua menurunkan berkah. Yang ketiga bisa mempermudah keluarnya ruh. Jadi seumpama mohon maaf kalau bapak moribu anak wong pansedo kangelan cekak ditambah arane cekak nyontani bahasanya jenengan baik paling paling cekak ditambah cekik tarik ulur dari malaikat Israel dur baik diteruskan baca surat Yasin terus nanti dengan sendirinya malaikat Israel mempermudah keluarnya roh. Ngoten dibacakan surat Yasin. Cerita Pak, ada rumah tangga kedua anak loro tapi lanang soleh-soleh. Ketika bapak mau meninggal dunia, ya Allah, ibunya rasa petor motor, langsung berwudu baca Quran, maca surat Yasin ngarepe bapak simpan situ. Anak nomor loro orang ketinggalan berwudu ambil Quran baca surat Yasin di hadapan bapak yang meninggal dunia. Terus ibunya langsung mendekati ngomong ngati ngono, ya Allah ya Rabbi, wong berbesi sampai wong berbesar, ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah yang dua anak lanang walaupun lanang pemegap nemen bapak pan setu disangoni bacaan Quran yaitu surat Yasin. Nyong besok anak harapane nyong setu nyong mati besok bakal dibaca Al-Quran dari anak-anaknya. Alhamdulillah
Ibu merasa bangga punya anak seperti itu. Tapi sebaliknya Pak Bu, anak wong rumah tangga punya anak telung preman kabeh. Naudzubillah min preman, tatone bae anak 30 sawak 30. Isine hewan pati trotol, ning kene tikus, ning kene kalajengking, ning kene ula, burine tuyul. Ya Allah ya Rabbi. Awake dhewe kaya mukul binatang. Naudzubillah min preman ki ora tanggung-tanggung preman kampung Pak, ki preman kota. Yen preman kampung mending izin kalau tangga. Kue preman kota biasa mateni wong, biasa zina, bapaknya biasa ditempiling, ibunya biasa dibupak, namanya saja preman di bundas ya. Ketika bapak mau meninggal dunia, mamanya mengodur. Pertama Pak, perintah kalau anak sing pertama bareng. Gimana kon? Primen Pak, bapaknya kon wis kaya kene diwacana apa-apa ya kenal. Dan terus ngomong, wacana apa Pak? Reka-reka temen, orang sumpan, dunga. Mari langsung lulus dari ya Allah ya Rabbi, duwe anak cilik gede-gede nah baru sedih kan duraka, aslinya kan durhaka, pun desa punya duraka. Nggih, duraka aslinya durhaka. Perintah anak si loro-loro, gimana kon? Gimana Pak? Bapak nikon wis kaya kene diwacana apa-apa ya kenal. Langsung jawabannya digentak maning wacana apa sih padrannya gue sekolah Arab, sekolah Arab ya orang bermaca Quran sing arane alif lempeng bu bengkok barang ngerti bermaca Quran sumpah lunga mani nangis mani perintah anak nomor 3 bocah kalem tapi ada ngomong jerkipi nemen gimana kon? Primen Mak, kalem, tenang, anak apa, kayak bapakmu, diwacana apa ya kena. Anaknya jawab, mak, orang usah diwacana apa, orang usah didelok bae kok mati dewa. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau didelok apa mati dewa, kira-kira sing dadi wong jengkel apa mboten? Sing kompak jengkel apa mboten? Ya bisa jengkel dewe pun delike meneh. Oh nyampe enak kok. Ya. Atau langkah yang kedua, ini kan bahasa Yasin ya, ditalkin. Orang NU itu biasanya nalkinnya 2 kali Pak. Ketika sakaratul maut, yang kedua setelah dikebumikan. Kan walaupun setelah dikebumikan dari madhab Syafi'iyah saja ada perbedaan ulama. Tetapi ketika sebelum meninggal dunia dari berbagai ulama ini mufakat setuju. Dalilnya memang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ajarilah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat bareng la ilaha illallah. Barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Awas, dikokna, kita harus rampung. Kalau enak temen gak mau masuk surga nih, martiah. Ya. Artinya begini, apabila orang tidak sholat, kan dapat siksaan. Nah, siksaan itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Setiap amal perbuatan manusia di alam akhirat masuk neraka dulu. Setelah masuk neraka, dosanya ambrol baru diangkat oleh malaikat dimasukkan ke surga. Tapi kami disiksa dingin orang langsung masuk surga kalau enak temen sholat sungkan, ngaji ya sungkan, puasa ya sungkan, berlangsung masuk surga nih. Ngerti ya. Sekarang mohon maaf, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Sumber hadisnya dari istri Nabi yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Derajatnya sahih. Tercantum di salah satu kitab namanya kitab Jami'us Shahih. Kitab Jami'us Shahih dilemari saya 2 juz 1 jilid. Karangannya Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, terkenal dengan sebutan Imam Suyuti, salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah.
terus nikah dicesoke karena waktu jame muter Pak Bu. Nggih wonten mawon temu-temu yang kepengin panggil kali kuno setiap hari teng Kompas TV monggo. Yen pas ada maghrib niku sing sepeda. Yen pas jam setengah 5 pagi nggih wonten teng Kompas TV. Hanya saja mohon maaf rolling. Rolling bahasa kene apa Pak? Gentenan. Nah, ada kiai 4 yang pertemuan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma khususnya desa Larangan kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Jawa Tengah Indonesia Raya. Nah, itu aja untuk doa. Ayo ngomit saking kalau sikap sementen bokuno kadang salahan ibu nyul pangamputan untuk doa si semua wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.